Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada kabar ataupun update dari Laurie Whitwell ya, dari The Athletic. Tapi sebelum ke sana, gua ingin ke Simon Jones dulu dari Mail Sport. Disebutkan bahwa Newcastle United ini diketahui telah melakukan pendekatan ya, terkait dengan kemungkinan mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United, tapi ternyata ide tersebut tidak berlanjut. Masih ada ketertarikan dari Napoli, AC Milan, Fulham dan juga Atalanta. Dan Manchester United masih mempertimbangkan ya Rasmus Højlund ini bisa keluar dengan peminjaman. Manchester United masih menginginkan seorang gelandang sebagai prioritas dari penjualan. Manchester United masih menginginkan seorang gelandang ya, tapi prioritasnya adalah penjualan di periode saat ini nih. Jadi bukan lagi untuk mendatangkan pemain dulu ya setelah Benjamin Sesko, tapi memang bagaimana ya ada antrian ya kan cukup panjang menurut gua, nama-nama yang Manchester United tidak lagi harapkan untuk musim depan, dan sampai dengan saat ini statusnya masih belum keluar secara resmi dari Manchester United, dan inilah yang akan menjadi fokus Manchester United selanjutnya. Napoli mempertimbangkan pergerakan untuk Rasmus Højlund karena cedera dari Romelu Lukaku. Angka yang diminta adalah 40 juta pounds, tapi Manchester United bisa saja membiarkan Rasmus Højlund ini pergi dengan status pinjaman, tapi dengan situasi yang tepat di samping opsi beli. Ini dikabarkan oleh Jakobsben dan juga Alex Krug, dan disebutkan oleh Fabrizio Romano serta Matteo Moretto bahwa memang Napoli ini melakukan pergerakan terkait dengan Rasmus Højlund. Sudah ada pendekatan awal ya, tapi Manchester United tidak mempertimbangkan Joshua Zirkzee untuk dilepas di bursa transfer kali ini. Jadi situasinya masih simpang siur ini, dan menurut gua peluangnya masih sama-sama terbuka untuk Rasmus Højlund, apakah dia akan cabut atau tetap bertahan di Manchester United. Kita lihat akan seperti apa. Oke, sekarang bergerak ke Laurie Whitwell. Di situasi penjaga gawang ya, Laurie Whitwell mengatakan kalau saya telah diberi kabar ya selalu bahwa untuk posisi penjaga gawang ini akan sangat tergantung masa depan Andre Onana, dan tidak ada indikasi kalau dia akan cabut di jendela transfer kali ini. Manchester United sempat melakukan penawaran peminjaman untuk Emiliano Martinez ya. Ini mengindikasikan bahwa ya klub sebenarnya tidak sepenuhnya puas dengan situasi penjaga gawang, tapi tidak dalam situasi kalau mereka ini mengeluarkan atau mereka harus mengeluarkan 30 juta pounds untuk mendatangkan penjaga gawang baru gitu. Jadi memang Manchester United tahu betul bahwa mereka tidak dalam situasi puas dengan keadaan penjaga gawang, artinya Andre Onana dan mungkin juga pemain lain, tapi Manchester United tidak dalam situasi mereka harus mengeluarkan 30 juta pounds, artinya prioritas untuk mengeluarkan angka yang besar itu untuk posisi lain, bukan untuk menjaga gawang, walaupun mereka juga sempat ya melakukan tawaran peminjaman terhadap Emiliano Martinez. Terkait dengan situasi Donnarumma, ini bukan langkah yang akan mereka kejar. Memang saat ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di bursa transfer, tapi Laurie Whitwell mengatakan ya tidak ada keinginan besar untuk mendatangkan Donnarumma ya, karena mereka lebih memprioritaskan mengeluarkan uang di sektor lainnya, dan itu merupakan tujuannya. Dan ya ini merupakan tujuan besar yang ingin mereka capai. Jadi memang Manchester United memiliki rencana-rencana yang spesifik ya di bursa transfer musim panas ini, sehingga keadaan terkait dengan Donnarumma misalnya ya, ini tidak membuat Manchester United ini bahkan melirik penjaga gawang yang sudah pasti tidak akan berada di Paris Saint-Germain lagi, dan memang dikaitkan secara keras ya ke Manchester City. Kenapa demikian? Ya Manchester United lebih memprioritaskan posisi lain, lebih memprioritaskan operasional di sektor lain juga begitu.
Kenapa seperti ini? Karena Manchester United punya banyak keterbatasan menurut gue. Oleh karena itulah mereka berusaha untuk disiplin dengan rencana yang sudah mereka tetapkan. Dan menurut gue ini hal yang hal yang bagus ya. Karena begini, memang mengikuti perubahan di bursa transfer ini juga harus dilakukan dengan situasi yang fleksibel. Tapi di sisi lain menjadi seakan aur-auran itu juga tidak pas gitu loh. Contoh di posisi penjaga gawang ya, mendatangkan Donnarumma dengan biaya transfer sekian, gaji sekian, sementara Manchester United tidak bisa atau belum sanggup untuk mencari jalan keluar untuk Andre Onana. Ini bukan situasi yang pas menurut gue. Ini akan justru berpotensi mendatangkan kerugian secara finansial di periode selanjutnya. Misalnya gaji dari Andre Onana juga lumayan. Mereka di sisi lain harus menjaga valuasi dari Andre Onana ya, supaya katakanlah ketika dilepas musim panas tahun depan ataupun musim dingin ini tetap berada dalam angka yang pas. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi kalau ada Donnarumma. Ya, dari sisi teknis tentu saja Donnarumma memiliki penawaran kualitas yang lebih tinggi daripada Andre Onana, tapi juga ada faktor-faktor lain. Poin gue di situ gitu loh. Sehingga ini juga harus diperhatikan, tidak hanya sekedar datangkan ini lepas itu, tapi faktanya kan tidak segampang seperti itu begitu ya menurut gue secara ringan amatiran. Dan tadi dikabarkan oleh Laurie Whitwell memang, dan sering juga diulangi ya di beberapa informasi, bahwa memang penjaga gawang saat ini belum atau bahkan tidak menjadi prioritas bagi Manchester United. Apakah Manchester United ini menolak untuk mendatangkan Baleba sebagai taktik negosiasi? Laurie Whitwell mengatakan tidak demikian ya, karena Manchester United ini memiliki atau telah melakukan pertemuan antara klub dan juga masih terus berlangsung, dan ada pembicaraan juga ya dari Manchester United ke Brighton yang mengatakan bahwa kita tidak akan melanjutkan pengejaran ini dan selesai di sini. Dan apakah ini mereka menghargai bahwa atau menerima ya bahwa Baleba ini tidak untuk dijual, atau berapapun harga yang akan dicantumkan yang tidak jelas itu. Ini belum jelas kenapa keadaannya Manchester United ini lepas tidak mengejar Baleba. Dan Laurie Whitwell mengatakan ya mungkin ada juga sebuah poin bahwa negosiasi ini seperti apa yang terjadi dengan Joao Pedro senilai total paket 60 juta pounds ya. Dan tentu saja Brighton mengatakan tidak, dan ini akan lebih dari hal tersebut, dari angka 60 juta pounds tersebut. Dan saat ini itulah posisinya, artinya Manchester United nampaknya ingin memberikan tawaran senilai Joao Pedro dimulai dari angka tersebut 60 juta pounds. Dan Brighton menginginkan lebih, bahkan sudah diinformasikan sebelumnya tembus 100 juta pounds juga kan ya. Sehingga Manchester United tidak ingin menghabiskan energi di waktu yang sempit ini untuk melakukan negosiasi, karena memang gap valuasinya cukup besar, bayangkan 60 juta pounds dengan 100 juta pounds, sehingga Manchester United memilih untuk mundur. Namun demikian, di informasi lainnya sempat gue baca memang diekspektasi akan ada semacam kayak persaingan yang ketat nih, yang juga keras untuk mendatangkan Carlos Baleba di musim panas nanti, karena memang ya pemain ini dinilai memang memiliki potensi dan juga kemampuan yang luar biasa. Jadi ini yang harus diantisipasi oleh Manchester United. Dan apakah Manchester United akan mencari alternatif gelandang ya dengan keadaan Baleba ini selesai? Ya, ini ada situasi yang sedikit menarik, kurang lebih seperti itu ya, ketertarikan. Adam Wharton ini didiskusikan, lalu juga Hjulmand ini juga disebutkan, dan Laurie Whitwell sendiri juga menunggu ya kabar selanjutnya, apakah Manchester United akan menunggu musim panas tahun depan. Tapi mungkin saja
keadaannya tidak sampai seperti itu, artinya tidak sampai musim depan ya, karena jelas gelandang adalah situasi di mana Manchester United mencari gelandang yang atletis dan juga dinamis. Maka kemungkinan untuk mendatangkan gelandang di musim panas kali ini tidak ditiadakan oleh Laurie Whitwell. Artinya memang ada kemungkinan tersebut. Tapi ada feeling ya, ataupun semacam kayak insting yang disebutkan oleh Laurie Whitwell bahwa Manchester United akan berusaha lagi untuk mendatangkan Carlos Baleba di musim panas tahun depan. Dan Laurie Whitwell juga tidak mengetahui ya kalau ataupun tidak yakin bahwa Manchester United akan mencoba untuk mendatangkan gelandang alternatif dari Carlos Baleba di musim panas kali ini. Nah, ini menarik dan juga sempat gue bahas ya bahwa memang ini merupakan sebuah kemungkinan juga, karena artinya kemungkinan bahwa Manchester United tidak akan mendatangkan alternatif, tapi Manchester United akan menunggu musim panas tahun depan untuk mengejar Baleba. Tapi dengan persiapan yang dilakukan saat ini. Apa itu? Bukan hanya pendekatan yang mereka lakukan terhadap Baleba ya, dimana secara jelas nih mereka menyatakan minat, bahkan mereka sudah bergerak untuk mendekati Brighton terkait dengan Carlos Baleba. Ini membuktikan ke pihak dari Carlos Baleba bahwa Manchester United berminat, tapi mereka belum sanggup musim panas ini. Artinya apa? Ini sinyal dikirim ke Carlos Baleba kalau Manchester United berminat, kalau mau tunggu tahun depan, tunggu musim depan. Dan Manchester United juga mempersiapkan menurut gua untuk bergerak mendatangkan Carlos Baleba musim panas tahun depan. Dengan apa? Persiapan dari sisi finansial saat ini, dengan pemain-pemain yang berusaha untuk mereka jual sehingga pemasukan itu masuk ya, dan juga penghematan dari sisi gaji misalnya, sehingga ketika tiba waktunya mereka akan bergerak untuk mendatangkan Carlos Baleba diharapkan sudah terinformasi, ada minat dari Manchester United, dan Manchester United juga siap secara keuangan. Nah, tentu saja ini ada konsekuensi misalnya dengan lini tengah keadaan Manchester United di musim panas kali ini ya, di musim ini begitu. Dengan ya kualitas yang masih belum stabil, kurang lebih seperti itu. Tapi ini bukan hal yang negatif ya. Karena kalau Manchester United misalnya mendatangkan alternatif saat ini, lalu di musim panas bergerak lagi untuk mendatangkan Baleba, kalau mereka salah perhitungan bisa jadi pemborosan. Dan mereka sudah jelas mengidentifikasi, menganalisa, dan mereka berusaha untuk mengimplementasikan strategi untuk mendatangkan Carlos Baleba. Mereka menilai betul bahwa Carlos Baleba ini adalah sosok yang tepat. Dan mereka ingin terus melakukan strategi tersebut. Tidak ada yang salah sih menurut gue dari hal tersebut ya. Cuman harus diantisipasi, terutama untuk musim panas tahun depan. Kalau mereka berhasil mendatangkan Carlos Baleba. Kalau tidak, lini tengah, lini yang sangat sentral di sistem 3-4-2-1, Manchester United juga harus mempersiapkannya. Jika tidak musim panas tahun ini, musim panas tahun depan. Mereka harus menyiapkan strategi untuk mendatangkan Carlos Baleba. Mereka juga harus menyiapkan strategi alternatif kalau Carlos Baleba gagal didaratkan di Old Trafford. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.